Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazil Hakim Ramadhani dengan nomor NIM 2023 dari kelas RPL D31. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang DFD. DFD itu apa sih? DFD itu adalah data flow diagram. Data flow diagram merupakan alat diagram yang digunakan untuk memodelkan aliran data dalam sistem, baik yang sudah ada maupun yang sudah dirancang. Dari DFD tersebut mempunyai dua macam, yaitu yang pertama ada DFD logic dan DFD fisik. Di sini saya akan menjelaskan tentang DFD logic terlebih dahulu. DFD logic adalah menggambarkan bagaimana data mengalir dalam sistem secara konseptual tanpa mempertimbangkan aspek teknis ataupun fisik implementasi. Di sini saya sudah membuat tentang DFD logic yang judulnya itu kasusnya sistem pemesanan tiket online pada bola. Yang pertama itu ada penonton. Penonton itu nanti ada bawahnya ada 1.0.0, itu adalah proses memilih tiket dan kursi pada laga pertandingan. Dari penonton ke 1.0.0 mengakses sistem. Dari situ nanti dari 1.0.0 akan ke 2.0.0, yaitu data pilihan yang dikirim. Itu ada proses pembayaran tiket. Dari situ nanti ada 3.0.0, yaitu ada proses pencetakan tiket atau data tiket. Nanti dari 3.0.0 akan ke stadion untuk mencetak tiket. Nanti dari stadion akan ke tiketnya ke penonton. Nanti dari penonton tersebut ada 4.0.0, yaitu pengecekan tiket dan penonton. Itu di situ biasanya nanti ada scan barcode untuk penonton masuk ke dalam stadion menggunakan barcode tersebut. Lalu yang kedua ada DFD fisik, yaitu apa sih DFD fisik itu? Menggambarkan bagaimana sistem benar-benar diimplementasikan secara teknis. Dan saya sudah membuatnya, yaitu yang pertama juga sama seperti yang pertama tadi, penonton, terus mengakses sistem. Proses 1.0.0 itu proses memilih tiket dan kursi pada laga pertandingan. Nah, dari situ kan tadi kan kita berbeda. Kalau yang sebelumnya kita data pilih dikirim. Kalau ini ID penonton. 2.0.0 proses pembayaran tiket. Nah, dari proses pembayaran tiket tersebut nanti lanjut ke 3.0.0 proses pencetakan tiket atau ID tiket penonton. Nah, dari situ nanti langsung naik lagi ke stadion kayak seperti yang sebelumnya dibahas. Dari situ sebelumnya kan tiket. Kalau di sini tiket ditambahkan penonton. Nah, dari stadion tersebut nanti sama sebelum-sebelumnya ke penonton terlebih dahulu, dari penonton baru ke 4.0.0 ada pengecekan tiket dan penonton. Nah, dari situ kita akan men-scan barcode yang ada di tiket tersebut untuk penonton itu bisa masuk ke dalam, bisa mengakses ke dalam stadion tersebut. Nah, selanjutnya ada kamus data. Kamus data itu data dan pengertian. Di sini data saya mempunyai 5, yaitu ada ID penonton, ID tiket penonton, scan tiket penonton, dan juga data kursi. Pengertian dari ID penonton, identitas unik penonton yang digunakan dalam proses. Dan ID penonton, identitas tiket yang dimiliki oleh penonton. Tiket penonton, tiket hasil cetakan yang akan digunakan penonton untuk masuk ke dalam stadion atau mengakses ke dalam stadion tersebut. Scan tiket penonton. Penonton yang punya tiket resmi dan belinya di web, dan identitas penonton. Yang terakhir ada data kursi. Data kursi itu ada untuk mengkonfirmasi bahwa penonton sudah membayar pada laga tiket pertandingan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada use case diagram. Use case diagram adalah diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna atau aktor dengan sistem melalui fungsionalitas atau layanan yang disediakan oleh sistem. Di sini saya sudah membuatnya use case diagram pada sistem pemesanan tiket bola. Yang pertama ada penonton, lalu ada stadion. Nah, di sini ada beberapa bagan-bagan, yaitu untuk penonton memilih tiket dan kursi, melakukan pembayaran dan menerima tiketnya. Untuk stadion tersendiri adalah untuk mengecekkan tiket dan penonton. Nah, selanjutnya ada kelas diagram. Kelas diagram adalah diagram UML yang menunjukkan struktur statis sistem yang dengan memodelkan kelas-kelas yang ada di dalamnya, atribut, operasi, dan hubungan antar kelas. Di sini saya sudah membuatkannya kelas diagram yang pada
pada sistem pemesanan tiket bola secara online. Yang pertama ada penonton. Penonton itu terdiri dari atribut dan metode. Atribut dari penonton itu adalah ID penonton atau integer, nama, string, email, string, telepon, string. Dan metodenya itu adalah login, pilih tiket, dan bayar tiket. Nah, di sini kita selanjutnya ke tiket. Tiket dari penonton ke tiket itu menggunakan association. Itu penonton dan tiket. Ada tiket tersendiri, ada atribut dan metode juga. Yang atribut tiket itu ada ID tiket atau integer, jadwal, string, kursi, string, harga, double. Untuk metodenya, cek ketersediaan dan cetak tiket. Dari tiket tersebut nanti ada ke pembayaran. Di pembayaran tersendiri menggunakan garis composition yang ujungnya itu awalannya belah ketupat. Pada pembayaran tersendiri ada atribut dan metode juga ya. Atribut itu adalah ID pembayaran integer, metode string, lalu ada status string. Untuk metode sendiri adalah proses pembayaran. Nah, dari pembayaran tersebut nanti ada stadion dan sistem informasi sendiri. Nah, untuk stadionnya itu ada atribut dan metode juga. Untuk atributnya stadion itu ada ID stadion, integer, lokasi, string, dan untuk metodenya ada validasi tiket. Nah, dari stadion ini menggunakan garis dependensi untuk ke sistem informasi tiket. Nah, di sistem informasi tiket itu ada juga atribut dan metode. Untuk atribut terdiri dari ID sistem atau integer, dan metodenya kelola tiket dan kelola pembayaran. Nah, dari sistem informasi tiket ini nanti akan ada garis aggregation untuk ke tiket. Aggregationnya itu menggunakan ujungnya belah ketupat juga. Nah, yang ketiga ada activity diagram. Activity diagram itu adalah diagram UML yang digunakan untuk memodelkan alur kerja atau proses bisnis dalam sistem, termasuk aktivitas dan keputusan. Di sini saya sudah membuatkan activity diagram pada kasus saya, yaitu yang pertama dimulai dari mulai yang ke bawah pakai input, karena kita akses sistem. Nah, dari akses sistem ini ada pilih tiket dan kursi. Nah, di sini kita juga menggunakan bagian dari input. Nah, selanjutnya kita akan membuat cabang. Untuk membuat cabang kita harus menggunakan decision node, yaitu ketersediaan kursi. Ketersediaan. Nah, dari ketersediaan itu nanti kita akan membuat bagian yang bercabang. Nah, kalau yang ke kiri itu tersedia, dan kalau yang ke kanan itu tidak tersedia. Nah, kalau yang tersedia dulu, saya akan menjelaskan yang tersedia. Kita tersedia. Nah, dari tersedia ini nanti ada input, kirim data pilihan. Nanti kalau misalkan bila menginput data pilihan, nanti akan melanjutkan ke proses pembayaran. Nah, dari proses pembayaran ini kita akan langsung ke cetak tiket dan kita akan menerima tiket tersebut. Kalau yang tidak tersedia, kita akan diinformasikan ketidaktersediaan, atau misalkan tidak tersedia, habis gitu, atau kosong, udah nggak ada tiketnya. Nah, nanti dari situ ada paling bawah ini periksa tiket dan penonton, lalu selesai. Baik, selanjutnya ada sequence diagram. Apa sih sequence diagram tersebut? Sequence diagram adalah diagram UML yang memodelkan interaksi antar objek dalam sistem berdasarkan urutan waktu. Nah, di sini saya sudah membuatkannya juga. Untuk untuk sequence diagram tersebut, di sini ada penonton dan juga ada penonton. Nah, sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Di sini saya penonton akan menggunakan desired line. Nah, dari situ penonton akan menggaris desired line. Nah, dari situ ada sistem, ada input sistem dan input stadion. Nah, di bawahnya juga ada penonton, sistem, dan stadion. Di sini sistem dan sistem menggunakan desired line juga, stadion dan stadion juga menggunakan desired line. Dari sini dari penonton yang atas bagian kiri, untuk mengakses sistem menggunakan di sistem. Nah, untuk yang kedua, berikan info ketersediaan. Nah, dari situ sistem akan memberitahukan kepada penonton. Nah, dari yang ketiga ada pilih tiket dan kursi, itu dari penonton untuk sistem.
Lalu kirim data pilihan dari sistem, mengirimkan data pilihannya kepada penonton. Lalu yang ke kelima ada lakukan pembayaran. Nah, itu dari penonton lakukan pembayaran kepada sistem. Nanti dari sistem akan memproses pembayaran tersebut, lalu akan mencetak tiket, dan tiketnya akan keluar untuk mengirimkan kepada penonton tersebut. Nah, dari penonton tersebut nanti ada menunjukkan tiket ke dalam stadion. Nah, nanti dari stadion tersebut akan memverifikasi tiket dan penonton, lalu dibalikkan dengan penonton. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang rancangan interface pada kasus. Yang pertama ada interface pemesanan tiket. Interface pemesanan tiket di sini saya sudah membuatnya, yaitu yang ada silahkan pesan tiket. Nah, yang pertama yang dibutuhkan pada pemesanan tiket itu pada interface-nya ada nick, nama pemesan, alamat pemesan, pertandingan apa, kelas tiket, harga. Lalu ada ke menu utama. Lalu di sini nick saya menggunakan NIM saya yaitu 2023 312333. Nama pemesan, nama saya sendiri Fazli Hakim Ramadhani. Alamat pemesan tinggal saya di Tangerang. Pertandingan apa yang saya pilih? Persija Jakarta versus Persib Bandung dengan kelas tiket VIP 250.000. Harganya juga 250.000. Lalu yang kedua ada interface pembayaran. Nah, sini pembayaran booking tiket. Yang pertama ada nick memakai NIM saya yaitu 2023 31233 dan ada nama pesanan Fazli Hakim Ramadhani. Ada alamat pemesanan Tangerang, ada nomor handphone 0812 8793 6513. Lalu ada email, saya, lalu ada nomor booking, ada pertandingan tadi Persija Jakarta versus Persib Bandung, kelas harga tiket itu VIP dengan harga tiket 250.000, jumlah tiket 1, total harganya 250.000, tanggal dan jam booking 23 Maret 2024 jam 16.00 WIB waktu Indonesia Barat, dan nama banknya itu ada BCA. Lalu ada bukti transfer, nanti tinggal konfirmasi. Lalu yang terakhir ada interface pemindai tiket atau untuk scan tiket untuk masuk ke dalam stadion tersebut. Nah, di sini saya sudah membuatnya dengan template yang ada di Canva, yaitu Persija Jakarta versus Persib Bandung. Beli melalui www.liga1bri.com, bermain di GBK Stadion. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.